acara medsos tadi Bang, kayak gimana sih? jadi dulu periode sebelumnya ya, pengawasan medsos itu dari Kominfo yang punya alat ya. Kemudian kami yang mereviewnya dari peraturan undang-undang melanggar atau tidak, terus balik lagi ke Kominfo. Kita mendorong untuk membuat satgas antara Kominfo, Bawaslu, KPU dan juga Cybercrime untuk kemudian meredam isu-isu di medsos yang tidak benar, yang bertentangan dengan undang-undang, ataupun berpotensi untuk kemudian membuat polarisasi, membuat kegentingan dan lain-lain. Potensinya kan nanti baru kita lihat. Ya, Itu yang menentukan indikatornya, oke ini ya, berpotensi. berpotensi. Nah, ini yang kita lagi rumuskan di Satgas, tim ini lagi buat dari Kominfo dan tim hukum kami juga sedang membuat itu. Gimana memastikan itu tidak akan mengancam Kebebasan berekspresi, ya. Ini yang kita atur nanti. Jadi kita lagi bicara dengan Kominfo dan tim hukum untuk menentukan hal tersebut. Tapi kalau sudah sara itu bukan kebebasan berbicara. Misalnya Anda ini karena ini, nah, itu bisa take down itu. Tapi kalau yang kemudian implisit untuk agak sulit untuk jadi harus ada pendalaman terhadap. Tapi kalau sudah eksplisit ya bagi kami ya take down, karena potensinya akan sebagai kayak apa jawab jinawab, jadi A nyerang ini, B nyerang ini, ya nanti kita lihat pemilu kita akan seperti pemilu sebelumnya dalam media sosial. Satgas gabungan ini rencananya kapan Dalam bulan Januari. Ya. sudah terbentuk? Insya Allah. Iya Pak pelatih juga hendaknya demikian. Ya. Apa lagi? Ayo. Ini Bang, Lupa. kan Bawaslu sudah mulai muncul banyak yang menggugat begitu, ada Iya. Partai Umat, ada Partai Berkarya juga. Iya. Ini gimana sih Bang dari Bawaslu? Kalau Partai Umat itu lagi sengketa proses. Kalau Partai Berkarya ini sepertinya pelanggaran ya, kita lagi lihat dan nanti ada pengumumannya dalam beberapa hari ini ke depan tentang Partai Berkarya. Kami sih sedang Partai Umat rencananya ada mediasi minggu depan. Ya, jadi proses sengketa proses dimulai dari penerimaan permohonan perkara, kemudian diregister kemarin, sehingga kemudian ditentukan waktunya untuk kemudian melakukan mediasi. Mediasi yang diundang adalah pemohon Partai Umat dengan KPU sebagai termohon. Minggu depan udah ada jadwal harinya hari ini? Sudah, antara Senin Selasa, saya lupa, antara Senin Selasa. Semoga sih dua-duanya hadir. Kalau tidak hadir bakal ditunda kan sehari kemudian. Dan Bang, biasanya kalau output dari mediasi kayak gitu putusan. Kalau misalnya tidak sepakat, lanjut ke sidang adjudikasi, terbuka ini prosesnya. Kalau mediasi tutup. Kalau tidak sepakat, maka akan ada putusan dan dibacakan secara terbuka. Tidak tertutup kalau tidak sepakat, lanjut ke adjudikasi. Oke. Mbak, ini soal dugaan adanya upaya intervensi dari KPU pusat ke KPU daerah. Sampai sekarang kita belum menemukan buktinya. Tapi ada tim yang diterjunkan untuk menyelidiki. Belum, karena kan dari kami harus melihat proses dari teman-teman temuan di lapangan. Kalau cuma kasak kusuk di belakang layar kemudian tidak bicara dengan Bawaslu ya kami tidak dapat menemukan informasi awalnya. Tapi kalau seandainya tentu kita akan buat tim. Tapi kemarin ada somasi itu. Somasi kepada KPU kan. Kita tunggu dong somasi. Somasi kan teguran. Kita tunggu KPU melakukan apa. Berarti kalau misal memang mau membuktikan ada dugaan upaya intervensi, Iya. mesti melaporkan ke Bawaslu kemudian melaporkan kepada KPU. Bisa dua jalannya, pelanggaran administrasi sama pelanggaran etik. Nah, biasanya paling kena itu pelanggaran etik. Jadi di Dewan Kehormatan Bidang Pemilihan. Nah, ditanyakan tadi ada Bu Dewi datang, silakan tanya, Pak Hedi juga mau datang. Saya izin Pak, yang soal serangan Anies, kan Anies minta untuk ditunjukkan buktinya Pak, kalau misalnya dia cerita sama itu. Nah, kita lihat mana ya. Yang anggota Bawaslu disebut konyol katanya Pak. Ya biasa aja. Jadi dalam hal seperti ini tentu pengawas, misalnya kita menghimbau, himbauannya konyol ya, Mas ya. Tetapi kita punya pemahaman dan juga persepsi untuk kemudian menekan hal-hal yang politik praktis dilakukan di masjid. Kami mengingatkan, karena kalau atau di masjid atau tempat-tempat ibadah, gereja, wihara, pura, itu harus ditekan yang seperti ini. Jadi kami harapkan semua bakal calon, semua peserta pemilu itu menjaga kondusivitas di tempat ibadah. Itu yang paling penting. Kemudian silahkan untuk melakukan itu. Nah, tapi kita rumuskan apakah boleh ada ajakan. Nah, ini yang kita rumuskan sekarang. Karena ajakan itu kan di kampanye, boleh kalau di kampanye. Kalau di sosialisasi, nah ini lagi kita tanyakan kepada KPU.
apakah ajakan boleh atau tidak, ataukah hanya nomor memperkenalkan diri silakan. Tapi kalau itu ajakan, tentu akan hal itu. Nah ini kita akan bicara dengan Mas Hasim dan teman-teman nanti di minggu depan juga pertemuan kami. Jadi akhir tahun ini kami punya pekerjaan besar juga untuk menentukan hal tersebut. Tapi memang perlu rigid juga sih Pak. Ya, karena kan ini daerah tak bertuan menurut kami ya, antara Desember penetapan sampai dengan 28 November. Kalau aturannya terlalu melebar juga, tidak ada aturan, jadi ya, ada hal-hal misalnya perlakuan yang sama, apakah dapat misalnya partai ini dia semua menguasai. Nah itu kan apa yang punya media, nanti di media terus-menerus sosialisasi partainya, apakah boleh? Nah itu kan pertanyaan besar yang harus dijawab oleh penyelenggara pemilu. Ini yang kami harapkan bisa menjadi tetap gembira. Tetap tadi Pak Presiden mengatakan, ya kalau nggak ada teman-teman, kalau nggak ada apa spanduk nggak kelihatan pemilu kita. Tapi kalau kemudian terlalu satu pihak yang diuntungkan, misalnya partainya dekat dengan media, nah itu jadi masalah juga kan. Itu juga jadi persoalan. Jadi kami harapkan sekarang kita bisa menyusunnya dengan KPU. Tadi Mas Hasim sudah sepakat dengan kami. Mas Hasim dan teman-teman, oke, ke depan kita atur ini. Karena ini bisa jadi daerah tak bertuah. Januari kira-kira udah keluar Bang? Sudah keluar insya Allah. Kalau sudah keluar, kita kan harus dilihat sebelum hukumnya. Nanti dibilang kita meredam hak kebebasan berbicara, tidak. Misalnya Pak AB mau sholat Jumat di mana, nggak boleh kemudian kita larang. Masalahnya. Nah, kalau kemudian ada selain Pak AB, misalnya Mas Ganjar, misalnya Mas Ganjar kebetulan masih gubernur, jadi terikat dengan peraturan gubernur kan. Misalnya yang lain itu bisa terserah melakukan apa, akan tapi yang tempat ibadah dijaga, tempat pendidikan juga dijaga agar kondusif ke depan. Ini kan kemarin semua mengeluarkan imbauan nggak boleh politik praktis ibadah Ya. maupun yang ke arah kampanye begitu. Ya. Nah ketika ada teguran ke Mas Anies, muncul juga ini dari Nasdem dan Demokrat, oh Pak Jokowi nggak ditegur juga, kan udah endorse capres-capres juga, itu juga tentang apa? Di tempat ibadah Enggak, cuman kan ada yang mendukung salah satu ya, capres. tempat ibadah enggak kan? Kita berarti kami hanya fokus di tempat poinnya ibadah. di tempat ibadah. Ibadah. Kalau misalnya ada endorse seseorang nggak ada masalah kan? Dia baik, tapi nggak boleh ngajak. Nah ini kita lagi tuh, boleh ngajak apa enggak nih? Nah ya, dia ini sih sosialisasi lah. Sekarang semua partai berhak melakukan sosialisasi. Sudah ada nomor urut, sudah ada tanda gambar, apa lagi? Silakan. Nah ada peraturan daerah harus dipatuhi kan. Masang di daerah sini boleh apa enggak? Tanya peraturan gubernurnya, tanya peraturan wali kotanya, tanya peraturan wali kota. Nah kami akan tegas juga di sini. Tapi tetap akan ada sosialisasi. Ini fun. Jangan sampai kemudian mulai di ini lagi. Jadi agak-agak spooky ya pemilu, nggak boleh lah. Pemilu itu gembira, semua orang berhak melakukan sosialisasi. Ya.